Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ananta. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Simu Relay. Yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis Android. Dengan aplikasi ini kita bisa mendesain dan mensimulasikan diagram kelistrikan dengan menggunakan smartphone. Silakan install terlebih dahulu aplikasi ini melalui Google Play Store. Setelah kita install, kita coba buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita perhatikan di layar pojok kanan atas, terdapat simbol lembar kerja baru ya, yang bertanda simbolnya seperti kertas ini kita klik. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita perhatikan di layar bagian bawah, terdapat berbagai macam simbol-simbol daripada diagram kelistrikan. Baik, langsung saja saya mencoba membuat rangkaian diagram kelistrikan sederhana, yaitu rangkaian DOL Direct Online. Yang pertama, saya mencari sumber fasa. Saya misalkan ini simbolnya yaitu L1. Ini kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita ingin menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, cukup kita sentuh saja simbol ini, kemudian kita geser-geser mau diletakkan di mana. Saya misalkan mau diletakkan di sini. Kemudian misalkan saya ingin memutar atau merotasi simbol daripada diagram kelistrikan ini, maka cukup kita tekan atau kita cari pilihan instruksi atau perintah yaitu rotate. Kita cari ini. Rotate ini kita klik. Tapi sebelum kita klik, kita aktifkan dulu diagram kelistrikannya. Setelah aktif, kemudian kita klik rotate. Nah, maka dia akan berotasi sesuai yang kita inginkan. Misalkan saya ingin merotasi seperti ini. Selanjutnya saya mencari simbol daripada push button atau tombol button NC. Ini ya. Baik, saya ambil, saya klik, maka akan muncul seperti ini. Di sini akan tampil simbol diagram kelistrikan daripada push button NC yang secara otomatis akan muncul dengan notifikasi S1, tombol S1 NC. Kita geser, kita letakkan di sini, kita sejajarkan secara vertikal. Untuk menghubungkan terminal antara L1 dengan terminal nomor 1, caranya cukup kita klik terminal pada L1 ini, kemudian kita klik terminal nomor 1 pada tombol S1. Maka secara otomatis antara fasa dengan push button akan terhubung. Baik, selanjutnya saya ambil tombol push button NO. Secara otomatis akan muncul notifikasi S2. Kita coba hubungkan. Baik, kita klik terminal nomor 2, kemudian kita klik terminal nomor 3, maka secara otomatis akan terhubung. Selanjutnya saya mencari simbol daripada kontaktor atau relay ya. Nah, ini ya, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Maka secara otomatis akan muncul notifikasi tanda K1 yang menandakan itu adalah kontaktor K1, dilengkapi dengan terminal A1 dan A2. Baik, terminal A1 nya kita klik, kemudian kita klik nomor 4, maka secara otomatis akan terhubung. Selanjutnya terminal A2 kita hubungkan dengan sumber netralnya ya, netral. Ini. Baik, kita geser, kita letakkan di sini. Kemudian terminal A2 kita klik, terminal netralnya kita klik, maka akan terhubung. Selanjutnya kita membuat penguncinya ya. Saya ambil kontak NO, simbol diagram kelistrikan daripada NO. Ini ya. Nah, ini
kita letakkan di sini. Kemudian terminal nomor 13 ini pada kontaktor K1 kita hubungkan ke terminal nomor 3. Nah, maka secara otomatis akan terhubung seperti ini. Sedangkan terminal yang nomor 14 kita hubungkan ke terminal yang nomor 4. Kita klik, maka akan terhubung seperti ini. Baik, ini adalah contoh rangkaian diagram kelistrikan sederhana daripada DOL, yaitu Direct Online, yang mana di sini terdapat dua tombol, yaitu S1 dan S2. S1 adalah tombol NC, tombol S2 adalah tombol NO, dan juga terdapat kontaktor K1 serta kontak NO K1 yang berfungsi sebagai pengunci. Bagaimana untuk mensimulasikannya? Baik, kita coba pada layar smartphone di bagian atas kita geser, di situ ada keterangan play. Baik, kita klik play. Nah, di sini menandakan ada garis yang berwarna merah. Itu maksudnya adalah bahwa pada garis tersebut terdapat fasa, yaitu mulai dari L1 masuk ke terminal nomor 1, kemudian keluar ke terminal nomor 2, terhubung dengan nomor 3, dan terminal nomor 13 daripada kontak NOK1. Bagaimana kalau seandainya tombol S1 ini saya tekan? Nah, ketika tombol S1 ini saya tekan, maka fasanya hanya sampai berhenti pada terminal nomor 1. Kenapa? Jelas, karena tombol S1 ini dalam keadaan terbuka alias terputus. Namun apabila tombol S1 ini tidak saya tekan lagi, maka dia akan nyambung lagi. Sehingga terminal nomor 2, 3, dan 13 akan terdapat fasa. Sekarang bagaimana kalau seandainya tombol S2 saya tekan? Jika tombol S2 saya tekan, maka secara otomatis nanti ada aliran fasa yang menuju ke terminal A1 kontaktor K1. Sehingga kontaktor K1 akan bekerja. Kita coba. Apabila tombol S2 saya tekan. Nah, ketika tombol S2 saya tekan, maka kontaktor K1 ini akan bekerja. Tandanya dia akan berwarna kuning yang menandakan bahwa kontaktor K1 itu sedang dalam keadaan bekerja. Sekarang bagaimana ketika tombol S2 ini saya lepas, maksudnya tidak saya tekan lagi? Maka tentunya kontaktor K1 masih tetap bekerja karena di situ terdapat rangkaian pengunci yaitu kontak NO K1 ini ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya tombol S1 saya tekan setelah kontaktor K1 bekerja? Maka aliran fasa akan terputus dan berhenti hanya sampai pada terminal nomor 1, sehingga kontaktor K1 nanti akan menjadi tidak bekerja. Kita coba, kita klik. Nah, maka kontaktor K1 akan menjadi tidak bekerja. Saya ulangi lagi, jika tombol S2 saya tekan, maka kontaktor K1 akan bekerja dengan tanda warna kuning. Kalau ini saya tekan, maka kontaktor K1 tetap bekerja. Kalau seandainya tombol S1 saya tekan setelah kontaktor K1 bekerja, maka kontaktor K1 akan menjadi tidak bekerja karena aliran fasa akan terputus dan berhenti hanya sampai pada terminal nomor 1. Ya. Saya rasa demikian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah untuk mendesain dan mensimulasikan diagram kelistrikan dengan menggunakan aplikasi Simulasi. Baiklah, selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.